Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Rindu spontan menutup mulut Lea dengan tangan dan meminta maaf pada Wilona. Sementara Wilona tampak membeku setelah mendengar salam perkenalan yang sangat mengejutkan itu. Lea, kok ngomong gitu? Rindu menatap mata putrinya dan mencoba menjelaskan bahwa yang dikatakan Lea tadi kurang sopan. Kata-kata Lea bikin hatinya Tante Wilona sakit loh. Lea jangan bicara kayak gitu lagi ya. Maaf ya ibu, Lea cuma takut kalau ayah pergi lagi nanti sama tante itu. Lea kan baru ketemu ayah, Bu. Leon ikut mendekat dan mengusap kepala Lea dari belakang. Lea tetap jadi anaknya ayah kok. Ayah nggak akan ninggalin Lea, ayah janji. Lea baru bisa tenang sekarang. Dia mengangkat tangan ke arah Wilona dan berkata, "Maafin Lea, Tante." Karena Wilona mencintai Leon, gadis itu pun tidak ambil pusing dengan ucapan Lea tadi dan memaafkannya. "Gak apa-apa sayang, Tante gak akan ambil ayahnya Lea kok. Nanti kalau Tante udah nikah sama ayah, kamu mau manggil Mami ya." Lea nanti punya 2 ibu, Tante Wilona juga baik kok, seperti Ibu Rindu, sahut Dera. "Tapi ayah sama ibu gak bisa tinggal satu rumah ya. Lea gak bisa ketemu ayah tiap hari berarti." "Lea, maaf ibu." Obrolan mereka jadi canggung lagi sekarang. Rindu berulang kali meminta maaf pada Leon dan Wilona atas ucapan Lea yang di luar kendalinya. Pagi itu, Leon mendapat kabar dari Valen kalau di rumah sakit tempatnya bekerja ada seorang dokter senior yang sangat yakin bisa menyembuhkan Lea. Namun, mereka harus ke sana untuk menjalani tindakan karena dokter itu hanya mau bekerja di rumah sakit itu. Sebanyak apapun uang yang dimiliki Leon saat ini, dia tidak bisa mendatangkan dokter itu. Namun, harapan Lea untuk sembuh semakin tinggi kalau dia dibawa ke sana. "Rindu, pengobatan Lea gak cukup 1 atau 2 bulan saja. Kalau kamu mau bawa Lea ke sana, aku akan fasilitasi semuanya. Kamu gak usah khawatir, karena aku akan ikut dampingin Lea untuk semua jadwal pengobatannya." Rindu mengangguk pasrah. Yang penting sekarang adalah kesembuhan Lea. Leon meninggalkan rumah sakit bersama Wilona. Dia mengantarkan tunangannya itu karena Leon juga harus membicarakan masalah Lea pada orang tua Wilona. "Jadi kamu mau gimana, Kak? Apa pernikahan kita bakal tunda?" tanya Wilona saat mobil mulai meninggalkan rumah sakit. Leon menarik nafas berat. Walau bagaimanapun, dia sudah terlanjur merencanakan pernikahan yang seharusnya terjadi bulan depan. Namun, kesehatan Milea jauh lebih penting daripada pernikahan itu. "Aku sebenarnya pengen lihat Milea sembuh dan berbahagia di hari pernikahan kita. Gak kebayang kalau kita nikah terus Lea duduk di kursi roda dan semua orang malah menatapnya kasihan," jawab Leon. "Menurut kamu gimana?" Wilona juga memikirkan hal yang sama. Dia juga ingin Lea sembuh dan tidak menjadi penghalang pernikahannya. Kalau sampai terjadi sesuatu pada gadis kecil itu di hari pernikahannya, pasti semuanya akan kacau. Gadis cantik itu menundukkan kepala dan menjawab, "Kita tunda aja." Leon jadi tersentuh dan merasa bersalah dengan jawaban Wilona. Hal itu membuat mereka sama-sama diam dan canggung selama menuju rumah orang tua Wilona. Begitu sampai, Wilona langsung mencari kedua orang tuanya untuk bertemu Leon dan mereka pun mulai bicara serius.
Om, Tante, sebelumnya saya minta maaf. Kemarin mantan sekretaris saya kembali dan ternyata kami punya anak dari kesalahan masa lalu. Anak kami sakit leukemia dan karena masalah ini saya dan Wilona memutuskan untuk menunda pernikahan kami. Jelas Leon dengan tegas. Kedua orang tua Wilona tampak sangat syok mendengar pengakuan langsung dari calon menantu mereka itu. Bisa-bisanya mereka menerima dua kabar kurang mengenakan sekaligus dalam satu waktu. Apa? Anak? Maksudnya anak di luar nikah? Mata ayah Wilona melotot, tidak terima dengan berita tentang calon menantunya itu. Walaupun Leon dari keluarga kaya raya, tetapi sebagai orang tua, tetap saja orang tua Wilona punya harga diri. Mana bisa mereka terima putrinya disakiti seperti ini. Leon mendesahkan nafas kasar saat mendapatkan reaksi dari orang tua Wilona. Dia tahu pasti kehadiran Lea akan ditentang oleh mereka dan itu sudah menjadi konsekuensi yang harus dia tanggung. Kehadiran Lea bukanlah sesuatu yang harus Leon sesali. Sekalipun calon mertuanya itu menentang, Leon tidak akan melepaskan tanggung jawabnya pada sang putri. Ya, saya juga baru tahu kalau saat pergi dia dalam keadaan hamil. Makanya sekarang saya mau menebus 5 tahun yang berlalu tanpa tanggung jawab itu, Om. Suara Leon terdengar tegas dan berwibawa. Sebagai seorang pebisnis yang biasa menghadapi klien, Leon tentu tahu bagaimana cara menghadapi orang tua Wilona. Lalu, apa yang kalian rencanakan? Anak itu akan selamanya menjadi beban yang akan menghantui rumah tangga kalian. Batalkan saja pernikahan kalian. Ayah Wilona dengan tegas menolak. Dia bahkan menggebrak meja untuk menegaskan penolakannya. Hal itu tentu menjadi sebuah penghinaan besar bagi Leon. Wilona, kita batalkan saja. Leon berdiri dan hendak berpamitan, akan tetapi Wilona dengan sigap menarik tangannya dan memohon. Jangan, Kak, Papi pasti cuma emosi saat. Kita bicarakan lagi baik-baik, Kak. Nak Leon yakin itu anak kandung kamu. Dia hamil dan melahirkan di luar pernikahan. Setelah bertahun-tahun lamanya dia baru kembali. Bisa saja kan anak itu bukan anakmu? Sahut Ibu Wilona berpendapat. Tangan Leon terkepal dengan kuat. Walaupun dia baru bertemu dengan Lea, tetapi tanpa tes DNA sekalipun, dia percaya kalau gadis kecil itu adalah darah dagingnya. Tante, Rindu bukan orang seperti itu, dan tanpa tes DNA sekalipun, saya percaya kalau Lea adalah anak kandung saya. Kalau Om dan Tante sudah sepakat untuk membatalkan pernikahan kami, saya dan orang tua saya akan datang ke sini secepatnya. Leon meninggalkan rumah orang tua Wilona dengan diiringi oleh tangisan gadis itu. Dia sangat kecewa dengan kata-kata calon mertuanya. Walaupun Wilona memohon, Leon tetap pergi meninggalkannya. Millie akhirnya dibawa ke Singapura untuk menjalani pengobatannya. Valen memperkenalkan mereka dengan Dr. Perez yang merupakan dokter spesialis hematologi onkologi yang sangat berpengalaman. Dokter di sini adalah yang terbaik. Aku sudah diskusi dengan mereka. Dan sebentar lagi kalian mungkin akan diminta tes HLA untuk mendonorkan sel punca dari sumsum tulang belakang kalian. Jelas Valen, kembaran Leon saat menjenguk keponakannya itu. Aku tahu. Tolong sembuhkan dia, Val. Leon menatap Lea dengan harapan yang begitu tinggi. Dia ingin suatu hari nanti berlarian mengejar anak perempuannya itu. Dia juga membayangkan kalau Lea menggenggam tangannya dan bercerita tentang banyak hal. Kami akan berusaha, Leon. Sekarang ponakan aku tiba-tiba nambah. Kalau kangen Tiffany, aku bisa datang ke sini. Gumam Valen sembari memandangi Lea.
Rindu keluar dari kamar mandi dan menghampiri Valen yang tengah ngobrol dengan Leon. Rindu, kalau kamu mau, kamu bisa pulang ke apartemenku. Lea nggak setiap hari di rumah sakit. Kalian pasti butuh tempat tinggal, kata Valen mengusulkan. Enggak, aku nggak setuju. Lea itu mau tinggal sama aku dan Rindu. Di apartemenku juga masih ada 2 kamar kosong. Lea dan Rindu bisa tinggal di sana. Aku bisa setiap hari ketemu Lea. Nggak perlu jauh-jauh ke apartemen kamu, sahut Leon yang merasa tidak terima dengan usulan kembarannya itu. Jangan aneh-aneh deh, kamu udah punya tunangan. Kamu sama Rindu mana boleh tinggal bareng, sekalipun kalian punya anak. Jangan mau Rindu, nanti kamu bisa dilabrak sama Wilona. Mending kamu tinggal di apartemen aku. Leon tetap tidak mau kalah. Dia sudah janji dengan Lea kalau mereka akan tinggal di rumah yang sama. Akan tetapi, Valen malah mengacaukan rencananya. Aku sama Rindu itu udah gede, kami tahu mana batasannya. Kami nggak akan ngapa-ngapain. Iya kan Rindu? Rindu tampak bengong melihat perdebatan dua saudara kembar di hadapannya. Ini baru dua tanpa Elea. Kalau tiga-tiganya kumpul dan berdebat akan seramai apa mereka. Kalau sama-sama gede dan tahu batasan, Lea nggak mungkin ada kan?